Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas metode penelitian ini yang berjudul tugas artikel penyaring limbah plastik dan cara pengolahannya. Nah, di sini untuk latar belakangnya itu Sampah sudah tidak bisa dipungkiri lagi, setiap kegiatannya yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan sampah, terutama sampah plastik. Memang plastik itu menjadi komponen dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang ini. Plastik telah menggantikan peran atau fungsi yang digunakan masyarakat zaman dahulu karena mengetahui kelebihan yang dimiliki plastik yaitu ringan, kuat, tahan lama, transparan, mudah diwarnai, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ini, banyak peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik seperti lemari, ember, dan lain sebagainya. Lanjut di sini untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama, apakah penyebab banyaknya limbah plastik? Yang kedua, apakah dampak negatif dari limbah plastik? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi limbah plastik itu? Nah, untuk tujuan penelitian yang pertama itu faktor penyebab meluapnya jumlah limbah plastik. Yang kedua, dampak negatif dari limbah plastik. 3. Upaya mengatasi limbah plastik. Nah, adapun untuk manfaat penelitian, yang pertama itu manfaat bagi masyarakat dan yang kedua bagi peneliti. Nah, untuk bagi masyarakat ini, dia sebagai bahan informasi untuk mengurangi limbah plastik di lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Adapun untuk peneliti sebagai bahan referensi kajian, khususnya dalam topik mengenai pengaruh yang disebabkan limbah plastik dan pengolahannya. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini dia menggunakan metode observasi. Metode observasi ini yaitu dengan menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok langsung. Nah, adapun untuk pembahasan ini dia ada dua menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Azwar tahun 1990, yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, yang tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia termasuk industri. Sedangkan menurut Basyanto, sampah plastik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Nah, adapun di sini ada banyak sampah plastik yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan plastik. Nah, untuk yang kedua, rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat sehingga mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk yang ketiga ini dia lamanya peraturan pelaku pembuangan sampah sembarangan tidak dihukum dengan tegas. Yang terakhir dia jumlah penduduk yang meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk,
kebutuhan konsumsi meningkat, sehingga sampah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Nah, di sini ada akibat dari produksi sampah masyarakat yang berlebihan, sehingga sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu yang pertama, sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sifat dari plastik yang sulit untuk diuraikan walaupun di dalam tanah mengakibatkan munculnya zat kimia yang dapat mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburannya, berpotensi mematikan hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Nah, yang kedua, sampah plastik berbahaya bagi manusia. Yang pertama itu dampak mengakibatkan kanker karena plastik mengalami pengiraian sebagai dioksin. Yang kedua, mengganggu sistem saraf karena dioksin yang dihirup oleh manusia. Yang ketiga, depresi dapat terjadi karena paparan senyawa dari plastik saat proses pembakaran yang tidak sempurna. Adapun di sini untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan yang dapat dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sampah ialah material yang tidak diinginkan lagi, dan sampah memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan dan bagi manusia. Misalnya, sampah plastik dapat mengganggu kesehatan dan dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kematian. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah plastik dapat dilakukan dengan membuat berbagai macam kerajinan. Sampah tersebut dapat didaur ulang menjadi kerajinan yang jika dipasarkan akan menjadi pasukan bagi pengrajin. Adapun untuk sarannya itu melihat dampak negatif sampah yang sangat berbahaya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dapat mengantisipasinya dengan yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sembarangan. Yang kedua itu memilih antara sampah organik dan anorganik. Ketika ingin membuang ke tempat sampah, kita harus memilah-milahnya, ini sampah organik atau anorganik. Nah, untuk yang terakhir itu memanfaatkan sampah yang masih layak pakai untuk dijadikan kerajinan. Baik, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.